Di situ Duryudana mengatakan bahwasanya Prabu Bandung Nogosewu tadi ternyata menantang si Prabu Duryudana dan dia akan membedah negara Astina, nantang perang. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini saya masih ditemani oleh Mas Gurit dan akan membahas berbagai hal yang ada di dalam dunia pedalangan seperti cerita, tokoh, lakon maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Penasaran apa yang akan kita bahas kali ini? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Sebelumnya kita telah membahas tentang lakon yang mengisahkan anak dari Raden Bima. Ya. Nah, lalu kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang lakon menarik apa lagi, Mas? Oh iya Mas Bayu, nah setelah di beberapa episode kemarin kita membahas tentang cerita yang menyangkut tentang putra-putra dari Bima, ada Raden Ontorjo yaitu Ontorjo Rangsang dan juga Srenggini Takon Bopo yang kita ketahui bahwasanya ada anak dari Bima yang lain. Nah, kali ini masih ada lakon yang menurut saya juga menarik keluar dari konteks tersebut, ada lakon Bandung Nogosewu. Lakon tersebut kerap dipentaskan oleh dalang-dalang Jogja juga, ada juga Kiseno Nugroho pernah melakonkan mementaskan lakon tersebut. Nah, lakon Bandung Nogosewu tadi bermula ketika di negara Astina Prabu Duryudana tadi menerima kedatangan segenap abdinya Pandita Durna Sengkuni dan para Kurawa yang lain. Ada juga yang datang adalah Raja Negara Mandura yaitu Prabu Baladewa. Nah, di pertemuan tersebut Prabu Duryudana tadi mengungkapkan tentang mimpi buruknya baru saja bahwasanya di negara Astina di dalam mimpinya tadi mengalami mimpi buruk yaitu banjir getih atau banjir darah, banjir ludiro, seperti itu Mas Bayu. Lalu bagaimana tanggapan para abdi dan juga Prabu Baladewa saat itu, Mas? Nah, di situ Pandita Durna dan Prabu Baladewa mengatakan agar Prabu Duryudana tadi tetap tenang dan jangan khawatir karena hal tersebut merupakan mimpi yang bisa saja hanya menjadi bunga tidur dan tidak bisa menjadi kenyataan. Nah, seperti itu atau hanya juga halusinasi. Nah, namun ceritanya pada saat itu mengungkapkan bahwasanya naluri seorang raja di situ berbeda. Dia merasa ada sesuatu yang akan melanda negara Astina. Itu tadi naluri seorang raja. Nah, ketika pada saat membahas tentang hal tersebut, tiba-tiba datanglah seseorang orang asing naik ke pasewakan berpakaian layaknya seorang abdi seperti itu, abdi raja. Nah, seseorang tersebut mengatakan bahwasanya dia adalah seorang patih, namanya Patih Nogo Bantolo. Dia merupakan patih dari Prabu Bandung Nogosewu yang merupakan raja dari negara Bantarangin. Nah, kedatangan dari Patih Nogo Bantolo tadi ceritakan dia diutus oleh rajanya Prabu Bandung Sewu tadi, Bandung Nogosewu tadi untuk memberikan sebuah surat kepada Prabu Duryudana. Nah, surat tersebut lalu diberikan kepada Prabu Duryudana. Nah, di situ Prabu Duryudana membaca surat tersebut dengan teliti, tentunya dengan teliti bahwasanya Prabu Duryudana setelah membaca surat tersebut tiba-tiba raut wajahnya atau raut muka dari Prabu Duryudana tadi memerah seperti menahan amarah atau emosi. Surat tersebut lalu dirobek-robek oleh Prabu Duryudana setelah membaca surat tersebut, Mas Bayu. Oh, jadi Prabu Duryudana marah ya, Mas, saat setelah membaca surat dari Prabu Bandung Nogosewu. Benar sekali. Nah, terus sebenarnya apa isi dari surat tersebut? Nah, di situ Duryudana mengatakan bahwasanya Prabu Bandung Nogosewu tadi ternyata menantang si Prabu Duryudana dan dia akan membedah negara Astina, nantang perang, istilahnya seperti itu. Nah, mendengar hal tersebut Prabu Baladewa terpancing emosinya. Dia tidak terima akan tantangan Prabu Bandung Nogosewu dan dia
dia bersumpah akan melindungi kawula praja negara Astina. Nah, Patih Nagabantala tadi diutus untuk mengatakan kepada rajanya, kepada Prabu Bantung Nagasewu, bahwa tantangannya tadi diterima oleh Prabu Duryudana dan juga Prabu Baladewa yang akan membantu negara Astina. Nah, akhirnya patihnya tadi keluar ke Pasewakan. Nah, singkatnya Baladewa tadi akan dibantu oleh para Kurawa menghadapi Prabu Bantung Nagasewu beserta Patih Nagabantala di situ. Jadi pada saat itu Prabu Duryudana menerima tantangan perang Ya, dari Prabu Bantung Nagasewu. Nagasewu. Nah, singkatnya di situ pasukan negara Bantarangin telah bersiap dan akan menghadapi prajurit negara Astina. Lalu di situ terjadilah peperangan di antara kedua negara, Kurawa melawan anak buah Prabu Bantung Nagasewu dan Patih Bantala tadi, Nagabantala. Nah, pasukan Bantarangin yang dipimpin oleh Nagabantala tadi berhasil mengalahkan para Kurawa. Nah, hingga pada akhirnya di situ Prabu Baladewa yang tidak terima akan hal tersebut, dia lalu maju ke peperangan hingga membuat pada saat itu Nagabantala pun kalah beserta pasukannya tadi kewalahan lalu mundur, dan kejadian tersebut disaksikan oleh Prabu Bantung Nagasewu. Dia memutuskan turun sendiri menghadapi si Prabu Baladewa. Nah, terjadilah peperangan di antara kedua raja tersebut, Nagasewu dan Baladewa, hingga pada saat diceritakan Bantung Nagasewu pun lebih unggul daripada Prabu Baladewa. Nah, Prabu Baladewa pada saat lalu memilih untuk mundur menemui Prabu Duryudana, mengajaknya agar pergi menyelamatkan diri meninggalkan negara Astina. Pada saat karena negara Astina dalam ancaman seorang raja yang cukup sakti, yaitu Bantung Nagasewu. Terus apa yang dilakukan Prabu Duryudana saat itu, Mas? Nah, namun pada saat itu Prabu Duryudana tidak mau. Dia tidak mau, dia tetap kukuh ingin melindungi negara Astina, dan siapapun yang akan merebutnya dia pun akan melawan. Tentunya melawan juga si Prabu Bantung Nagasewu. Nah, singkatnya di situ Prabu Baladewa pun karena kebingungan, dia memutuskan untuk pergi mencari bantuan kepada para Pandawa tentunya. Nah, sedangkan Prabu Duryudana yang nekat maju berperang tadi akhirnya dia berperang melawan Bantung Nagasewu. Dia pun akhirnya Duryudana pun kalah, mengakui kesaktian dari Bantung Nagasewu. Di situ Duryudana akhirnya dirantai, menjadi tahanan, dimasukkan ke dalam penjara tentunya. Nah, sedangkan pada saat itu di tempat lain, di pertapa namanya Sanggarwaringin, di situ terdapat seorang begawan bernama Begawan Tunggulwulung. Sang begawan tadi suatu hari menerima tamunya yaitu Pandhita Kendali Sada, yaitu Raden Anoman. Kedatangan dari Anoman tersebut adalah dia ingin diangkat menjadi muridnya dari Begawan Tunggulwulung seperti itu, karena Anoman tahu bahwasanya akan ada sebuah anugerah yang lewat perantaranya, yaitu Begawan Tunggulwulung. Maka siapapun maka di situ ceritakan Anoman tadi juga ingin mendapatkan anugerah tersebut waraketang sidik seperti itu, walaupun hanya sedikit. Nah, sang Begawan Tunggulwulung diceritakan pada saat itu pun juga mengatakan bahwasanya dia kepada Anoman bahwasanya Anoman tadi adalah orang yang terkenal, pandita terkenal dari pertapan Kendali Sada. Mengapa dia mau berguru kepada si Begawan Tunggulwulung pada saat itu, Mas Bayu? Nah, terus apa jawaban Anoman saat itu, Mas? Nah, Anoman menjawab bahwasanya dia percaya bahwasanya tidak ada salahnya berguru kepada siapapun asalkan mendapatkan manfaat yang baik, walaupun podo-podo panditone aku mau guru ning kowe kan ora masalah seperti itu. Nah, Tunggulwulung pun juga mengatakan apakah Anoman tulus mau menjadi muridnya dan mau menuruti segala perintah dari Begawan Tunggulwulung. Di situ Anoman pun bersedia. Nah, Tunggulwulung pada saat mengatakan bahwasanya Anoman harus menjaga pertapan tersebut karena nanti pasti ada ruhara yang akan datang, dan Anoman juga harus teliti awas kepada siapapun yang akan datang ke pertapan tersebut. Jadi begitu ya, Mas, pesan dari Begawan Tunggulwulung kepada Anoman untuk menjaga pertapan agar aman. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya bagaimana, Mas? Habis Mas lanjut, silakan diminum dulu. Oh ya. Silakan dilanjut, Mas. Nah, sedangkan di negara Amarta di situ Prabu Puntadewa dan Arjuna tadi sedih karena kehilangan panenggaing Pandhawa, salah satu dari panenggak Pandhawa yaitu Bima atau Werkudara yang sudah 1 bulan lebih hilang dari negara Amarta, pergi tanpa pamit. Nah, Puntadewa pada situ menanyakan kepada Semar, punakawan yang berada di situ, di manakah letak dari Werkudara. Semar tadi mengatakan dia juga tidak mengetahui kepergian dari salah satu bendorone, yaitu si Bima tersebut. Nah, akan tetapi Semar menjawab bahwasanya Puntadewa yang seharusnya dia merupakan kakak pembarep atau istilahnya anak pertama dari para Pandawa tadi, dia mestinya harus lebih tahu apa yang dilakukan oleh adik-adiknya. Nah, Puntadewa diminta untuk menggunakan nalurinya sebagai seorang kakak pembarep pergi mencari kepergian si Bima.
Nah, bahwasanya di situ akhirnya si Puntadewa pun pergi bersama si Arjuna untuk mencari keberadaan Bima, entah pergi kemana, pokoknya menuruti naluri ini Puntadewa saja. Nah, pergi di situ dia tidak terasa masuki sebuah hutan dan hampir sampai di sebuah pertapan yaitu Sanggarwaringin tersebut, Mas Bayu. Nah, terus apakah si Puntadewa dapat menemui adiknya, Mas? Nah, perjalanan dari Puntadewa dan Arjuna tadi bertemu dengan Anoman yang menjaga pertapan tersebut. Nah, di situ Puntadewa juga mengungkapkan maksudnya bahwasanya di kepergiannya tadi mencari si Bima atau Werkudara yang sudah hilang namun belum ketemu pada saat itu. Lalu bagaimana tanggapan Anoman mendengar niat dari Puntadewa dan Arjuna ingin mencari Bima? Anoman mengatakan agar Puntadewa tadi sowan atau menghadap kepada seorang pandita dari pertapan Waringin, yaitu gurunya tadi, yaitu Begawan Tunggulwulung. Siapa tahu si Begawan tadi bisa membantu Prabu Puntadewa dalam menemukan Bima. Nah, akhirnya di situ Raja Amarta tadi bersedia. Nah, lalu dituntun oleh si Anoman menuju ke pertapan. Nah, singkatnya Prabu Puntadewa beserta Arjuna tadi beserta Anoman juga dibawa ke hadapan si Begawan Tunggulwulung. Nah, Begawan pun senang akan kedatangan Puntadewa yang ternyata Puntadewa adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh si Begawan Tunggulwulung, karena Puntadewa tadi merupakan raja yang akan diberikan anugerah. Nah, Begawan Tunggulwulung pada saat itu pada memberikan sebuah anugerah yang berwujud wahyu kamulyan kepada si Prabu Puntadewa. Nah, dan juga dia mengatakan bahwa Tunggulwulung tadi adalah lantaran turunnya wahyu kamulyan dari Jawata, seperti itu. Nah, tiba-tiba setelah memberikan wahyu tersebut, tiba-tiba datanglah Raja Mandura, Raja Prabu Baladewa tadi naik ke pertapan, menceritakan kejadian dialami di negara Astina, bahwasanya negara Astina dibedah oleh seorang raja bernama Prabu Bandung Nogosewu. Nah, di situ Prabu Baladewa melihat si Begawan Tunggulwulung. Dia tidak percaya jika Begawan Tunggulwulung adalah seseorang yang sakti. Maka ia ingin meminta pembuktian Begawan Tunggulwulung tadi jika mampu mengalahkan Prabu Bandung Nogosewu, maka di situ Prabu Baladewa akan mengakui kesaktian dari Begawan Tunggulwulung tadi. Terus apakah Begawan Tunggulwulung bersedia menerima tantangan dari Prabu Baladewa? Nah, Begawan Tunggulwulung pun bersedia tentunya. Dia lalu minta bantuan Anoman untuk mengindungnya agar cepat sampai ke negara Astina pada saat menggunakan ajian sepi angin. Nah, singkatnya di situ negara Astina tadi telah dikuasai oleh Bandung Nogosewu. Nah, sang raja tadi menerima laporan tentang seorang pandita yang menantangnya itu Tunggulwulung tadi, dan Prabu Bandung Nogosewu bersedia. Nah, dan diceritakan di situ peperangan pun terjadi di antara Begawan Tunggulwulung beserta anak buah Prabu Bandung Nogosewu tadi. Yang maju pertama adalah Patihe Nogobantolo tadi. Nah, Nogobantolo tadi ceritakan ketika berhadapan dengan Begawan Tunggulwulung tadi, di situ Begawan Tunggulwulung hanya mengusap kepalanya si Patih itu tadi, dan diceritakan kesaktian dari Patih tadi hilang, dan di situ ceritakan si Patih Nogobantolo tadi badar berubah menjadi Raden Wisanggeni. Nah, Prabu Bandung Nogosewu pun tidak terima, akhirnya dia menyerang si Begawan Tunggulwulung tadi. Terjadilah peperangan di antara mereka berdua, saling tumbang tindih, dan akhirnya mereka berdua tadi badar. Jadi si Begawan Tunggulwulung tadi badar berubah menjadi Kresna, sedangkan si Bandung Nogosewu badar berubah menjadi Bima atau Werkudara yang sedang dicari oleh Puntadewa dan sak kadang-kadangi. Nah, ternyata di situ tujuan dari Bima, dia menyamar tadi, dia sudah tidak sabar ingin membalaskan dendamnya, ingin menghancurkan para Kurawa dan sebelum perang Baratayuda dimulai. Nah, di situ akhirnya Kresna menjelaskan dia menghalang-halangi niat dari Bima tadi karena akan ada waktunya sendiri para Kurawa nanti akan mendapatkan karma yang telah ia tanam pada saat itu nantinya di perang Baratayuda. Jadi perang Baratayuda nanti adalah tempat di mana balas membalas dan karma Karungundue tadi antara para Pandawa dan Kurawa, seperti itu, Mas Bayu. Akhirnya di situ Bima pun sadar, jadi tidak oleh kesusu lah jika ingin ingin membalaskan dendam kepada Kurawa. Nah, akhirnya mereka kembali ke negara Amarta. Puntadewa pun juga senang karena Bima telah kembali. Nah, mungkin itu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, alur cerita dari lakon Bandung Nogosewu, cerita yang cukup menarik menurut saya, seperti itu. Ya, terima kasih ya Mas Bro. Sama-sama. Tadi nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Bandung Nogosewu, di mana Bima yang menyamar sebagai seorang raja yang bernama Prabu Bandung Nogosewu dan ia ingin membedah negara Astina. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa.
Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, dan ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.